Bab 1291. Tentu saja, David tahu bahwa Mo dan yang lainnya ingin melarikan diri dari Bima Sakti. Saat dia melihat kelompok yang melarikan diri, David berkata, "Klan ular berkepala 9, karena kamu berani mengirim orang untuk menyebabkan kekacauan di Bima Sakti, aku akan membunuh keempat alam abadi sebagian yang kamu kirim." Setelah David mengatakan itu, tubuh emas David berbalik sedikit menghadap ke arah Mo dan yang lainnya melarikan diri. Kemudian, tangan kanannya meraih kekosongan. Saat dia melakukan itu, celah angkasa muncul di depan tangan kanannya. Persis seperti itu, David menjangkau celah di angkasa. Di sisi lain, retakan besar juga muncul di depan Mo dan yang lainnya. Tangan David terulur dari sini. Saat Mo dan empat lainnya melihat tangan emas raksasa yang tiba-tiba muncul dari celah angkasa di depan mereka, mereka sangat ketakutan. Apa ini? Apa? Sebelum Mo dapat mengatakan apapun, suara gemetar lainnya berkata, "Tubuh emas abadi." Severus melebarkan matanya dan melanjutkan dengan bingung. Sebelum Mo dapat mengatakan apapun, suara gemetar lainnya berkata, "Tubuh emas abadi." Severus melebarkan matanya dan melanjutkan dengan bingung. Sebelum mereka bisa bereaksi, tangan emas David meraih mereka berlima dan menarik mereka semua ke dalam celah angkasa. Kemudian, celah ruang tertutup seolah tidak terjadi apa-apa. Di atas planet Royal, tubuh emas David menarik tangannya dari celah angkasa. Dia memiliki Mo dan 4 Eternal Realm Nine-Headed Serpent parsial di tangannya. Mereka tidak bisa bergerak dan mereka semua memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Mereka mencoba yang terbaik untuk berjuang dan melarikan diri dari tangan emas raksasa David. Meskipun demikian, tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, itu tetap sia-sia. Bagaimana mereka bisa lolos dari tubuh emas di alam abadi? David dapat menggunakan tubuh emasnya untuk memerasnya menjadi daging cincang jika dia ingin membunuhnya. Mereka akan benar-benar mati saat itu. Semua pembangkit tenaga listrik di Planet Royal melebarkan mata mereka dan menganga saat melihat pemandangan ini. Pada saat yang sama, mereka merasa sangat terkejut di dalam. David sangat kuat setelah menerobos ke alam abadi. Dia seimbang dengan 5 alam abadi parsial dan kedua belah pihak menderita. Sekarang, mereka terpisah miliaran mil, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sebelum David menangkap mereka semua. Apakah ini kekuatan alam abadi? Betapa kuatnya! Nimbus dan Wilfred, keduanya di sebagian Eternal Realm, memiliki senyum pahit di wajah mereka saat mereka memandang David, yang seperti Tuhan saat ini. Alam abadi, berapa banyak orang yang bermimpi untuk sampai ke dunia ini? Hari ini, mereka menyaksikan kelahiran alam abadi dengan mata kepala sendiri. Severus dan yang lainnya tidak bisa lepas dari cengkeraman David, jadi mereka hanya bisa berteriak minta tolong. Mereka belum mau mati. "Kepala, tolong selamatkan aku. Penatua, selamatkan aku." Saat ini, mereka hanya dapat menemukan orang lain yang berada di alam abadi untuk menyelamatkan mereka dari David, yang juga berada di alam abadi. Secara kebetulan, kepala dan sesepuh dari klan ular berkepala 9 berada di alam abadi. "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini," kata Daud. Saat dia hendak menghancurkan beberapa di depan semua orang di Bima Sakti. Bab 1292. Tiba-tiba, dia mendengar suara. "David, aku tetua senior dari klan ular berkepala 9, Serpentin. Tolong biarkan orang-orang itu pergi demi aku. Mereka bodoh dan menyinggung Bima Sakti. Klan ular berkepala 9 bersedia memberimu kompensasi." David melihat ke arah suara itu dan melihat monster yang juga menggunakan tubuh emas melalui kehampaan yang tak terbatas. Monster itu memiliki 9 kepala seperti ular. Namun, yang berbeda adalah terdapat 2 tanduk kecil di masing-masing kepala. Ini adalah pusat kekuatan alam abadi dari klan ular berkepala 9. "Penatua senior, selamatkan kami. Kami belum ingin mati," teriak Severus. Bahkan jika klan ular berkepala 9 termasuk di antara 10 besar di galaksi binatang, jika 4 orang di sebagian alam abadi mati pada saat yang sama, itu akan menjadi kerugian besar bahkan jika itu tidak menyebabkan banyak kerusakan langsung. Mereka berada di sebagian alam abadi dan mereka adalah tulang punggung klan ular berkepala 9. Keempatnya bukanlah karakter yang tidak relevan. Selain itu, mereka juga memiliki musuh di bis galaksi. David memandangi Serpentin dan mencibir, "Klan ular berkepala 9 hanyalah sekelompok anjing kampung. Kamu sudah lama ingin memelihara manusia di Bima Sakti sebagai makanan. Apa menurutmu kami akan menerima kompensasimu? Sungguh tidak masuk akal." David, yang kuat akan selalu lebih unggul dari yang lemah. Aturan ini selalu ada. Yang lemah perlu bersiap untuk diintimidasi. Semua orang tahu aturan ini, tapi karena alam abadi sepertimu telah muncul di Bima Sakti sekarang, kita bisa hidup bersama dalam damai. Namun, tolong biarkan mereka dari klan ular berkepala 9 pergi sebelum itu. Jika tidak, semua orang akan menderita, kata Serpentin. "Baiklah, aku tidak ingin membuang nafasku dengan kentut tua sepertimu. Aku tidak akan membiarkan bajingan ini pergi, jadi jangan pikirkan itu."
Jika aku melakukannya, bagaimana aku akan menghadapi manusia di milki cara yang mati sebagai makanan mereka? David, tolong pikirkan 2 kali. Aku akan meniduri ibumu 2 kali. David tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Setelah dia mengatakan itu, dia mengerahkan kekuatan dan menghancurkan 5 alam abadi sebagian di tangannya. Selain Raja Mo dari Sangruil, yang lainnya semuanya adalah ular berkepala 9. Alasan David tidak bisa menahan diri dari kutukan barusan adalah karena dia secara tidak sadar melihat keadaan tragis planet yang telah diambil alih oleh klan ular berkepala 9 ketika dia menangkap kelimanya. Itu benar-benar neraka. Manusia menjadi makanan dan berbaris untuk memberi makan binatang buas ini. Mereka hanya mengambil alih planet ini selama beberapa hari dan telah berubah menjadi keadaan yang begitu tragis. Jika Sangruil berhasil mengambil alih kekaisaran, apakah kekaisaran akan damai? Planet yang tak terhitung jumlahnya akan menjadi seperti ini. David, kamu memprovokasi klan ular berkepala 9 dengan melakukan ini. Apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu berada di alam abadi? Apakah kamu pikir kamu abadi? Tunggu saja. Klan saya tidak akan membiarkan kamu, Serpentin meraung marah. Jelas, David telah membuatnya marah setelah tidak menghormatinya dan menghancurkan 4 ular berkepala 9 alam abadi sebagian. Karena aku berani melakukan ini, berarti aku tidak takut pada kalian anjing kampung. Tunjukkan padaku apa yang kalian punya dan aku akan memblokir semuanya, balas David tanpa rasa takut. Bagus, bagus sekali. Luar biasa, David, klanku akan mengingatmu. Kamu akan segera menyesalinya. Setelah Serpentin mengatakan itu, dia akan menarik tubuh emasnya. Severus dan yang lainnya sudah mati, jadi tidak ada gunanya melanjutkan pembicaraan. Kali ini, klan ular berkepala 9 benar-benar mempermalukan diri mereka sendiri. David telah menerobos ke alam abadi, jadi meskipun Serpentin datang dan melawan David, dia tidak dapat membunuhnya. Dia tidak akan bertindak kecuali Serpentin memiliki kepercayaan diri untuk membunuh David dalam satu gerakan. Jika tidak, tidak ada seorang pun di alamnya yang mau secara sukarela menjadi musuh bebuyutan dengan sosok lain di alam abadi. Biayanya akan terlalu besar. Adapun apa yang dikatakan Serpentin tentang membuat David menyesali ini, dia hanya berusaha melindungi reputasinya. Tentu saja, jika dia memiliki kesempatan untuk membunuh David, klan ular berkepala 9 tidak akan ragu untuk melakukannya. Bab 1293. Serpentin ingin pergi setelah menarik tubuh emasnya. Namun, David tidak mengizinkannya. Dia baru saja melangkah ke alam abadi dan belum menunjukkan kekuatannya. Karena Serpentin memperkenalkan dirinya kepada David, dia harus mencobanya bagaimanapun caranya. Selanjutnya, David ingin melihat apa perbedaan antara dia dan tokoh alam abadi lainnya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, akan sulit baginya untuk menemukan lawan lain dengan level yang sama. David melambaikan tangannya dan pedang pemecah jahat di halaman istana kerajaan terbang ke tangannya. Saat David memegang pedang pemecah jahat, pedang merah panjang raksasa juga muncul di tangan tubuh emasnya. Dia juga bisa memproyeksikan pedang pemecah jahat seperti bagaimana dia memproyeksikan tubuh emasnya. Senjata yang kuat memang sangat kuat. Teknik pedang pemisah jahat. Teriak David dalam hati. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya, dan tubuh emasnya juga mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang merah mengiris langit dalam sekejap mata dan melaju ke arah bis galaksi. Lampu pedang merah sangat cepat. Udara di sekitar rutenya tidak dapat menahan tekanan cahaya dan mulai runtuh. Retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi lampu pedang merah, melindunginya sampai ke bis galaksi. Angin void yang dihasilkan oleh zona ketiadaan di antara dua galaksi tidak dapat menghentikan cahaya merah. Ini adalah serangan paling kuat yang pernah dilakukan David. Itu segera melampaui batasan ruang. Penatua senior dari ular berkepala 9, Serpentin, tidak mengharapkan ini. David berjarak 1 galaksi dan dia berani menyerangku. Terlebih lagi, energi dalam serangan itu membuat Serpentin merasa merinding. Bukankah David baru saja melangkah ke alam abadi? Bagaimana dia bisa menghasilkan serangan yang begitu kuat? Dia orang gila, seekor monster. Dia tidak bermain sesuai aturan sama sekali. Bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik alam abadi menyerang sesuka hati? Setiap serangan dari mereka akan menghancurkan bumi. Konvensi alam semesta menyatakan bahwa alam abadi tidak dapat menyerang sesuka hati jika mereka menyebabkan kehancuran besar. David terlalu berani. Beraninya dia menentang konvensi semesta. Bagaimana orang gila seperti itu muncul di Bima Sakti? Serpentin tidak punya waktu untuk berpikir dan dia dengan cepat menggunakan jurus pamungkasnya untuk melawannya. Ular berkepala 9 dengan tubuh emas menghembuskan bola energi. Setelah itu, ia berkumpul dan ditembakkan. Pada saat yang sama, lampu pedang merah hendak melewati zona ketiadaan melalui celah ruang yang tak terhitung jumlahnya. Secara kebetulan, Serpentin berada di tepi bis galaksi. Serangannya juga memasuki zona ketiadaan dan bertabrakan dengan cahaya pedang merah milik David. Ledakan. Suara tabrakan bergema melalui kehampaan.
Untungnya serpentin bereaksi tepat waktu. Jika dia sedikit terlambat, tabrakan akan terjadi di galaksi binatang tempat klan ular berkepala 9 berada. Pada saat itu, akan ada kerusakan besar. Segera setelah itu, serpentin meraung putus asa. David, kamu maniak. Apakah kamu mencoba untuk memulai pertempuran antara klan ular berkepala 9 dan Bima Sakti? David menoleh dari planet royal dan dia bisa melihat salah satu dari 9 kepala di tubuh emas serpentin telah dipotong. Dia bisa menghentikan serangan serpentin dan memenggal salah satu kepalanya dari jarak yang sangat jauh. Tampaknya efek dari serangan ini cukup bagus. Senjata ampuh seperti pedang pemecah jahat selain teknik pedang pemecah jahat begitu kuat. Klan ular berkepala 9, ini adalah hukuman kecil untukmu. Jika kamu berani menginvasi Bima Sakti lagi, jangan salahkan aku jika aku pergi ke sana dan bertarung sampai mati denganmu, jawab David keras. David, karena kamu sudah menyerang, aku yakin kamu sudah selesai melampiaskan. Ini seharusnya menjadi akhir dari masalah ini. Klan ular berkepala 9 tidak akan menyelidiki ini lagi. Sebagai gantinya, kamu akan berhenti mengganggu kami. Apa menurutmu? Kali ini, orang yang berbicara bukanlah serpentin, sesepuh senior klan ular berkepala 9. Sebaliknya, itu adalah Lucius, kepala klan ular berkepala 9. Bab 1294. Setelah Lucius mengatakan itu, sebuah suara kasar berkata, "Hahaha, Lucius, kalian cacing berkepala 9 juga menderita kekalahan. David, jangan takut dengan cacing-cacing itu. Kami, Titan Giant Apes, mendukungmu. Aku tidak mengira kamu akan menjadi begitu kuat setelah kamu baru saja masuk alam abadi. Anda bahkan dapat memenggal salah satu kepala tubuh emas serpentin dari jauh. Pemuda yang menjanjikan." Orang yang berbicara adalah kepala klan kera raksasa Titan, Tarzan. 2. Kera raksasa Titan dan ular berkepala 9 adalah musuh bebuyutan. Kedua ras memiliki kekuatan yang hampir sama, jadi mereka akan selalu memiliki konflik skala kecil. Tarzan, apakah kamu memiliki keinginan mati? Apakah kamu ingin bertarung? Lucius bertanya dengan suara berat. Ayo pergi. Apakah menurutmu kera raksasa Titan takut padamu cacing berkepala 9? Tarzan berkata tanpa rasa takut. Kedua kepala mulai berdebat. Namun, mereka tidak pernah melakukan apa-apa dan hanya akan bertengkar satu sama lain. Perang antara dua alam abadi akan memiliki konsekuensi yang tak terbayangkan. Bahkan jika mereka mau, ras lain di bis galaksi akan menghentikan mereka. Mata Daud menyipit. Dua alam abadi lagi. Bukan hanya mereka, tetapi David juga merasakan banyak energi dari pembangkit tenaga Eternal Realm di sekitar Bima Sakti. Pembangkit tenaga listrik itu harus menonton drama yang terungkap. Bima Sakti memang peradaban tingkat paling rendah dibandingkan dengan galaksi-galaksi di sekitarnya. Itu juga sangat rendah dengan bis galaksi di mana klan ular berkepala 9 berada. Ada banyak ras di bis galaksi, dan diperkirakan salah satu dari 20 ras teratas dapat dengan mudah menghancurkan Bima Sakti. David ingin Bima Sakti naik ke tingkat di mana tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Dia baru saja memasuki alam abadi, jadi dia masih membutuhkan waktu. Dia baru saja berada di level pertama alam abadi, peringkat penguasa pemula. Setelah itu, ada Immortal Rank dan Sovereign Rank. Perjalanan David masih panjang. Dia telah menunjukkan kekuatannya, jadi David tidak akan membuang waktu di klan ular berkepala 9 dan klan kera raksasa Titan. Oleh karena itu, dia mengambil tubuh emasnya. Setelah dia mengambil tubuh emasnya, energi alam abadi segera menghilang. David melayang di udara planet royal sendirian dengan pedangnya. Pada saat yang sama, manusia yang tak terhitung jumlahnya di planet royal menatap David secara emosional. Nimbus Barlowe dari keluarga Barlowe Kekaisaran Bima Sakti menyapa Anda, Tuan David. Selamat memasuki alam abadi dan menjadi penguasa Bima Sakti. Nimbus berlutut dan menangis dengan hormat. Wilfred Barlowe dari keluarga Barlowe dari Kekaisaran Bima Sakti menyapa Anda, Tuan David. Selamat telah memasuki alam abadi dan menjadi penguasa Bima Sakti. Wilfred juga berteriak. Sebelum David, Nimbus dan Wilfred memiliki posisi dan kekuatan tertinggi di Bima Sakti. Namun, David memasuki alam abadi dan menjadi penguasa Bima Sakti. Dia telah sangat melampaui keduanya dalam setiap aspek. Aturan bertahan hidup di alam semesta menyatakan bahwa yang kuat akan dihormati. Salam, Tuan David. Selamat memasuki alam abadi dan menjadi penguasa Bima Sakti. Banyak orang berlutut di tanah dan menangis. Mia dan Astrid juga ada di antara mereka. Namun, keduanya merasakan hal yang berbeda. Mia sangat senang dan bersemangat. David telah menjadi penguasa Bima Sakti, jadi meskipun dia adalah pelayan David, dia masih memiliki posisi yang tinggi. Di sisi lain, Astrid tidak merasakan hal yang sama. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. David sangat kuat bahkan ayahnya harus berlutut di hadapannya. Bagaimana dia seharusnya berinteraksi dengan David di masa depan? Saat ini, Astrid sedikit cemburu pada Mia di sebelahnya. Setidaknya, Mia bisa tinggal bersama David selamanya. Bagaimana dengan dia?
Bab 1295. David memandangi semua orang di planet Royal yang berlutut di tanah sambil memujanya secara emosional. Dia tahu saat dia semakin kuat, beban yang ada padanya juga akan bertambah berat. Saya pikir inilah yang mereka maksud ketika mereka mengatakan semakin besar kekuatannya, semakin besar tanggung jawabnya. Saat itu, dia hanya ingin melindungi keluarga dan teman-temannya agar mereka bisa hidup lebih baik. Namun, lambat laun, saat dia menjadi lebih kuat, dia mulai melindungi Summerland. Kemudian, ketika malapetaka tiba dan Pavan menginvasi bumi, dia mulai melindungi bumi. Sekarang, dia melindungi seluruh Bima Sakti saat mereka berhadapan dengan klan ular berkepala 9 yang bermaksud membesarkan manusia di Bima Sakti sebagai makanan. Dia tiba di sini selangkah demi selangkah saat kekuatannya meningkat. David tidak ambisius. Dia tidak ingin menjadi yang terkuat di Bima Sakti atau penguasa Bima Sakti. Namun, dia begitu kuat dan tidak memiliki kebebasan untuk bertindak sendiri. Dia tidak punya pilihan. Karena dia memiliki kekuatan, dia tidak bisa melihat semua orang di Bima Sakti menjadi makanan ras asing seperti ular berkepala 9. Baru saja, dia melihat planet yang diambil alih oleh Sang Ruil Sinner menggunakan tubuh emasnya. David masih ingat keadaan tragis itu. Kemanapun orang-orang itu pergi, akan ada mayat di mana-mana, membuatnya terlihat seperti neraka. Tidak apa-apa jika dia tidak memiliki kekuatan, tetapi karena dia memilikinya, David tidak bisa duduk diam. Dia ingin mengusir ras asing dan menjauhkan mereka. Dia tidak bisa membiarkan mereka datang ke Bima Sakti untuk membawa kekacauan bagi umat manusia. Pendosa Sang Ruil adalah ras asing bagi David karena mereka melepaskan identitas mereka sebagai manusia dan bergabung dengan gen ular berkepala 9 untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Saat dia melihat begitu banyak orang yang berlutut dan menyembahnya, David merasa tidak pantas jika dia tidak mengatakan sesuatu. Oleh karena itu, dia berkata, bahkan jika saya adalah penguasa Bima Sakti, saya akan tetap membiarkan kekaisaran mengurus semua urusan di sekitar Bima Sakti. Saya tidak akan berpartisipasi, tetapi saya akan membantu Anda semua dengan hal-hal di luar Bima Sakti. Aku tidak akan membiarkan ras asing menyerang Bima Sakti. Terima kasih telah melindungi Bima Sakti, Tuan David. Nimbus adalah orang pertama yang berkata dengan hormat. Kemudian, orang lain di Bima Sakti juga berteriak, terima kasih telah melindungi Bima Sakti, Tuan David. Kamu terlalu baik. Aku juga anggota Bima Sakti, jadi tentu saja, aku tidak bisa berdiam diri dan menyaksikan ras asing menyerbu tanah airku dan menghancurkannya. Bima Sakti adalah rumah kita, jadi kita semua punya bekerja keras untuk mengembangkannya. Setelah David mengatakan itu, nadanya berubah, dan berseru dengan serius, Nimbus. Aku di sini. Nimbus, yang berlutut di tanah, segera menjawab. Dia tidak tahu mengapa David memanggilnya. Namun, David tidak seperti dulu lagi. Orang pertama yang berada di alam abadi adalah penguasa Bima Sakti. Itu tertulis dalam sejarah keluarga Barlowe. Meskipun Nimbus adalah kaisar kekaisaran Bima Sakti, penguasa Bima Sakti akan menjadi penguasa sejati Bima Sakti. Bahkan jika dia adalah kaisar, dia tetap harus mendengarkan penguasa Bima Sakti. Sejujurnya, Nimbus merasa canggung saat berlutut di tanah sekarang. Putrinya menyukai David, jadi David mungkin menjadi menantunya di masa depan. Bagaimana mungkin seorang ayah mertua berlutut untuk menantu laki-lakinya? Itu seperti bagaimana Nimbus tidak akan meminta ibu dan Tuan Gamora, Opelia, untuk berlutut di hadapannya. Saya umumkan sebagai penguasa Bima Sakti, bahwa mulai hari ini, Sang Ruil tidak lagi menjadi anggota Bima Sakti. Sekarang, Anda harus menggunakan semua kekuatan kekaisaran untuk memusnahkan mereka. Anda tidak bisa membiarkan mereka membuat comeback dan membawa kekacauan ke Bima Sakti lagi. Saya mengerti, Tuan David, jawab Nimbus. Juga, mulai hari ini, penanaman budak rahasia apapun akan dilarang di Bima Sakti. Aku bisa mengabaikan contoh yang terjadi di masa lalu, tapi jika aku mengetahui tentang tanda budak baru, aku akan menghapus semua keluarga siapapun yang terlibat. Saya tidak akan menyayangkan siapapun. David mengatakan ini dengan serius mengisi hati semua kekuatan dengan ketakutan. Bahkan jika kekaisaran melarang penanaman tanda budak, banyak pasukan masih akan mengirim seseorang untuk menemukan beberapa planet hidup asli yang tidak diketahui secara diam-diam dan kemudian menanam tanda budak. Ini adalah cara agar kekuatan tumbuh dengan cepat. Sekarang, David melarang ini sebagai penguasa Bima Sakti. Oleh karena itu, kemungkinan besar tidak ada pasukan yang akan melakukan ini lagi. Memusnahkan seluruh keluarga bukanlah lelucon. Bab 1296. Terlebih lagi, dengan identitas dan kekuatan David, akan mudah baginya untuk melenyapkan kekuatan apapun di Bima Sakti. Ini termasuk kekaisaran Bima Sakti. Setelah memusnahkannya, akan mudah baginya untuk menumbuhkan kekuatan lain untuk mengambil alih kekaisaran. Apakah kamu mengerti? Tambah Daud. Memahami. Semua kekuatan Bima Sakti merespons dengan keras. Bagus. Nimbus, urusan Bima Sakti akan kuserahkan padamu. Aku akan pergi sekarang. Nia, kau harus menungguku di planet Royal.
Setelah David mengatakan itu, dia merobek celah ruang di depannya dan merangkak masuk, menghilang di depan semua orang. Ketika celah ruang tertutup, semua pembangkit tenaga listrik di planet Royal menghela nafas lega dan bangkit. Sangat menegangkan menghadapi seseorang di alam abadi, bahkan jika dia tidak bermaksud jahat. Beberapa kekuatan yang berhasil dihasut Sang Ruil bermandikan keringat dingin. Ketika David masuk ke alam abadi dan menjadi penguasa Bima Sakti, dia dapat dengan mudah menghancurkan Raja Mo dari Sang Ruil dan 4 ular berkepala 9 alam abadi sebagian. Mereka telah membuat kesalahan besar kali ini, namun, mereka beruntung tidak tertangkap. Sekarang, mereka hanya ingin kembali dengan cepat dan menghancurkan semua kekuatan pendosa Sang Ruil untuk menyembunyikan rahasia ini selamanya. David sedang terburu-buru untuk pergi karena dia ingin kembali ke bumi. Bahkan jika tanda budak tidak dapat ditanam di bumi setelah dia mencapai alam abadi, seseorang sedang menyerang bumi. David tidak akan merasa nyaman jika dia tidak kembali untuk melihatnya. Dibandingkan melindungi Bima Sakti, David lebih menghargai bumi. Itu adalah rumahnya yang sebenarnya dan tempat terpenting baginya. Ketika David baru saja meninggalkan planet Royal dan menuju ke bumi, sebuah celah besar muncul di ruang angkasa di luar Bima Sakti. Kemudian, seekor kura-kura merangkak keluar dari celah angkasa. Kura-kura ini sama dengan kura-kura normal. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu sangat besar. Itu seperti pulau yang bergerak. Sebuah bangunan megah dan megah diletakkan di belakang kura-kura. Jelas ada kehidupan cerdas di dalamnya, dan kura-kura itu hanyalah tunggangan untuk berkeliling. Itu tak terbayangkan. Kura-kura yang digunakan sebagai tunggangan dapat merobek ruang angkasa dan melakukan perjalanan ke area lain di alam semesta. Seseorang harus tahu bahwa hanya orang-orang di alam abadi yang dapat melakukan ini. Apakah kura-kura raksasa ini juga? Tidak diketahui kehidupan cerdas seperti apa yang bisa menaklukkan perjalanan yang begitu menakutkan. Setelah kura-kura meninggalkan celah angkasa, ia bergerak menuju galaksi Bima Sakti. Tampaknya lambat, tetapi sebenarnya bergerak sangat cepat. Namun, itu sangat besar sehingga gerakannya terlihat lambat. Setelah memasuki galaksi, kura-kura terus bergerak menuju Bima Sakti. Bab 1297. Di tepi Bima Sakti, bumi. Kembali ketika David baru saja memasuki alam abadi. Nama saya David Liddell dan saya telah mencapai alam abadi. Mulai sekarang, saya adalah penguasa Bima Sakti dan saya akan melindungi segalanya di dalam Bima Sakti. Saya tidak akan mengampuni siapapun yang datang ke sini tanpa diundang dan mengganggu hukum dan urutan Bima Sakti. Suara David melintasi jarak yang sangat jauh dan sampai ke telinga semua orang di bumi, termasuk Harlan dan orang-orangnya yang baru saja tiba di bumi. Apa? Seseorang memasuki alam abadi dan menjadi penguasa Bima Sakti? Bagaimana mungkin? Kata Floyd kaget. Siapa David Liddell? Bukankah seharusnya Kaisar Nimbus menjadi yang pertama di Bima Sakti yang memasuki alam abadi? Dari mana datangnya Daud? Mengapa kami tidak tahu tentang ini? Kapan pembangkit tenaga listrik seperti itu muncul di Bima Sakti? Di satu sisi, Harlan juga tidak percaya. Namun, hanya pembangkit tenaga listrik alam abadi sejati yang dapat membuat suaranya menempuh jarak yang sangat jauh. Kaisar Nimbus bahkan tidak bisa melakukan ini. Alam abadi terlalu kuat. Harlan dan orang-orangnya menghabiskan 3 bulan di kapal bertanduk hitam sebelum mereka tiba di bumi. Namun, suara David bisa bergerak sejauh itu dalam sekejap. Saat ini, selain iri dan rindu, Harlan juga merasakan urgensi. Dia harus menanam tanda budaknya di bumi dan menyerap bakat penduduk bumi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang dikagumi semua orang. Tujuannya bukanlah Celestial Rank atau Infinity Rank. Dia ingin berada di alam abadi seperti David. Kata-katanya akan dapat melakukan perjalanan melalui seluruh Bima Sakti. Seseorang akan tersesat dalam perasaan berada di atas Bima Sakti paling banyak. Katakan pada mereka untuk mempercepat. Kita harus pergi ke bumi dan menanam tanda budak. Abaikan yang lainnya, perintah Harlan keras. Ya Tuan. Lebih dari 10 kapal bertanduk hitam menyerbu ke darat dengan kecepatan penuh. Penduduk bumi juga mendengar apa yang dikatakan David. Meskipun David telah meninggalkan bumi selama sekitar 1 tahun, dia meninggalkan kesan yang cukup dalam bagi semua orang. Selanjutnya, rekaman dirinya dalam pertempuran masih beredar di internet. Apakah kamu mendengar itu? Itu suara Tuan David. Apakah dia menjadi penguasa Bima Sakti? Saya melakukannya. Saya melakukannya. Itu suara Tuan David. Dia sangat luar biasa. Dia pergi untuk waktu yang singkat dan dia menjadi penguasa Bima Sakti. Tuan David adalah idola saya. Dia akan selalu menjadi idola saya. Saya harus terus berlatih keras sehingga saya dapat meninggalkan bumi di masa depan dan pergi menjelajah di luar angkasa. Saya ingin para alien itu melihat betapa kuatnya penduduk bumi. Kamu, bahkan jika kamu melatih seluruh hidupmu, kamu tidak akan mengejar 1 hari pun dari pelatihan Tuan David. Aku tidak mengatakan aku ingin mengejarnya. Ditambah lagi, Tuan David adalah idolaku. Aku hanya ingin mengikuti jejaknya dan meninggalkan bumi. Tidak apa-apa jika aku bisa keluar untuk membuat penduduk bumi bangga.
Suara David tampak seperti pemacu adrenalin bagi penduduk bumi yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dimaksud dengan abadi, suara Master of the Milky Way sudah terdengar sangat kuat bagi mereka. Seluruh Bima Sakti akan memandang David sebagai tuan mereka. Betapa menakjubkan. Sekelompok wanita cantik berkumpul di dalam halaman tempat David dulu tinggal. Setelah Celia mengirim pesan ke David, semua orang menunggu balasan David. Pada akhirnya, sebelum David sempat membalas setelah dia melihat pesan itu, dia gagal mengendalikan dirinya dan meledak dengan energi alam abadi. Setelah itu, dia tidak punya waktu untuk membalas lagi. Celia dan yang lainnya tidak mendapat jawaban tetapi mereka mendengar pernyataan yang sangat mengesankan dari David. Apakah kamu mendengar itu? Atau aku mendengar sesuatu? Celia bertanya sambil melihat yang lain. Gumembung. Selena dan yang lainnya mengangguk untuk memastikan bahwa mereka juga mendengarnya. Kedengarannya seperti David, kan? Gumembung. Bab 1298. Selena, kamu yang terkuat di antara kami. Apa itu Eternal Realm dan Master of the Milky Way? Tanya Celia. Pearl dan yang lainnya memandang Selena. Meskipun saya sangat kuat di bumi, saya bukan apa-apa di luar angkasa. Jadi, saya tidak benar-benar tahu apa itu alam abadi. Adapun penguasa Bima Sakti, Anda dapat memahaminya secara harfiah. Ini harus menjadi gelar milik Master Bima Sakti, kata Selena, merasa tidak yakin. Tuan Bima Sakti. Celia, Pearl, Sandy, Julia, dan Amelia melebarkan mata dan menatap Selena dengan tak percaya. Seberapa besar Bima Sakti? Bagi mereka, itu tidak terbatas. Sudah berapa lama sejak David meninggalkan bumi? Dan dia sekarang penguasa Bima Sakti. Sungguh luar biasa. Selena, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah Dev benar-benar penguasa Bima Sakti? Baru saja dia meninggalkan bumi. Alien itu sangat lemah. Aku juga tidak yakin. Namun, dari apa yang David katakan, kupikir seharusnya begitu. Apa kau tidak mendengar dia berkata dia akan melindungi segalanya di Bima Sakti mulai sekarang? Sisanya mengingat apa yang dikatakan David. Sepertinya dia memang mengatakan itu. Wow, Dev sangat luar biasa. Dia yang terkuat di bumi dan dia menjadi yang terkuat di Bima Sakti kurang dari setahun setelah meninggalkan bumi. Aku sangat mengaguminya, Sandy melompat kegirangan sambil memekik. Para wanita lain juga menunjukkan senyum bahagia di wajah mereka. Tentu saja, mereka ingin David sekuat mungkin. Semakin kuat David, semakin bangga mereka mengikuti David. Saat ini, hati Selena dipenuhi pertanyaan. Dia juga merupakan peserta dalam pertempuran terakhir David di bumi. Saat itu, David seimbang melawan lawan mereka. Bahkan jika dia akhirnya menang, dia masih terluka. Keluarga Tufin tempat pria itu berasal hanyalah salah satu dari 8 keluarga terkemuka di Bima Sakti, dan itu adalah keluarga terakhir yang akan keluar dari daftar. Ada kekuatan yang lebih kuat dari keluarga Tufin. David hanya meninggalkan bumi kurang dari setahun, jadi bagaimana dia menginjak-injak semua kekuatan Bima Sakti untuk menjadi penguasa Bima Sakti? Dia hanya bisa menunggu David kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Meskipun David menghubungkan internet di bumi dengan Bima Sakti, untuk menghindari penduduk bumi mengetahui terlalu banyak tentang situasi Bima Sakti dan membentuk ambisi yang tinggi, dia memutuskan untuk mengontrol tingkat akses. Penduduk bumi hanya dapat memperoleh beberapa informasi permukaan tentang Bima Sakti melalui internet. Jika tidak, penduduk bumi akan memahami sepertiga cara kerja Bima Sakti melalui internet. Semua orang tidak akan meragukan apa yang dikatakan David. Mason mengenal David, dan dia mengenali suara David. Awalnya, dia sedikit khawatir. Dia takut alien akan merusak bumi dan mereka tidak akan bisa bertahan sampai David kembali. Sekarang, menilai dari nada anak itu, dia melindungi seluruh Bima Sakti, jadi tidak boleh ada orang yang berani menyentuh tanah airnya. Meskipun Mason tidak tahu bagaimana David mencapai ini dalam waktu sesingkat itu, dia puas hanya mengetahui bahwa David kuat. Itu karena David lahir di bumi dan semua teman serta keluarganya ada di sini. Plus, pacarnya dan orang-orang yang mencintainya ada di sini. Adapun yang lainnya, Mason tidak berhak ikut campur. Setiap orang memiliki rahasia mereka. Bab 1299. Kura-kura besar misterius muncul di Bima Sakti dan bergerak menuju jantung Bima Sakti di mana planet Royal berada. Pada saat ini, di dalam bangunan megah dan megah di punggung kura-kura, seorang pria dan seorang wanita sedang bertanding. Pria itu berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia terlihat sangat tampan. Dia mengenakan pakaian putih dan memiliki kipas lipat di tangannya. Siapapun yang melihatnya tidak akan ragu untuk memuji bahwa dia adalah pria tak tertandingi dengan temperamen yang tak tertandingi. Dia adalah anak yang akan membuat wanita dari segala usia jatuh cinta padanya, dan dia bisa memikat jutaan wanita dan wanita muda. Wanita itu tampak sekitar 10 tahun lebih tua dari pria itu. Dia mengenakan pakaian setengah baya. Wanita.
Meskipun dia adalah wanita parubaya yang cantik, kulitnya yang dipamerkan bahkan lebih cerah, lebih kenyal, dan lebih merah muda daripada gadis remaja. Dia juga seorang wanita cantik yang bisa memikat pria dari segala usia. Laki-laki muda berusia 20-an dan laki-laki berusia 40-an atau 50-an akan jungkir balik setiap kali mereka melihatnya. Meski keduanya sedang bertanding, mereka tidak sedang bermain catur. Itu adalah peta 3D alam semesta. Pria tampan itu bernama Amadi Star sedangkan wanita cantik itu bernama Celeste Red. Keduanya adalah penegak alam semesta legendaris yang penuh rahasia baik dalam gerakan maupun identitas mereka. Menurut pendapat semua orang, penegak alam semesta adalah iblis yang saleh dan tidak tersenyum. Begitu seseorang melanggar konvensi semesta, penegak semesta tidak akan ragu untuk menghukum mereka. Namun, keduanya sama sekali tidak seperti apa yang dipikirkan publik sebagai penegak alam semesta. Keduanya tampak seperti berkeliling alam semesta, bukan mengawasinya. Namun, jika ada yang tertipu oleh penampilan keduanya, mereka akan berakhir dalam keadaan tragis. Bahkan perjalanan mereka dapat memecahkan kehampaan seperti alam abadi dan pindah ke ruang lain. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan orang normal? Nona Celeste, apakah Anda yakin itu ada di sini? Ini seharusnya galaksi dengan peradaban rendah, bukan? Amadi menunjuk titik kecil di tepi peta dan bertanya. Tempat yang dia tunjuk adalah tempat kura-kura besar di bawah kakinya sekarang, Bima Sakti. Bima Sakti hanyalah sebuah titik kecil yang biasa-biasa saja di peta besar itu. Sementara itu, peta besar ini hanyalah sebagian kecil dari alam semesta. Pada saat yang sama, itu juga berada di dalam area patroli Universe Enforcers Celeste dan Amadi. Aku yakin, menurut peta alam semesta, tempat ini disebut Bima Sakti. Bahkan jika itu adalah galaksi dengan peradaban rendah yang biasa-biasa saja, seseorang di sini dapat memasuki alam abadi, jadi mulai sekarang, itu akan menjadi pertengahan galaksi peradaban, jawab Celeste. Suaranya begitu memesona sehingga siapapun yang mendengarnya akan jatuh cinta padanya. Amadi mengangkat kepalanya untuk melihat wanita cantik di depannya. Bahkan dia tertarik dengan suara Celeste. Ini karena fisik Celeste. Celeste adalah seorang wanita yang lahir dengan pesona setan. Aura yang dipancarkan dari tubuhnya akan sangat menarik bagi pria di sekitarnya. Jika itu pria normal, dia akan tertarik padanya pada pandangan pertama. Mereka yang berkemauan keras hampir tidak bisa menahan diri dan mempertahankan keanggunan mereka, seperti Amadi. Di sisi lain, yang lebih lemah akan sangat tertarik padanya sehingga mereka bisa menyerahkan jiwa mereka. Celeste adalah wanita luar biasa yang bisa membuat musuhnya kehilangan 80% kekuatan tempur mereka saat dia berdiri di depan mereka dalam pertempuran. Namun, wanita muda cantik sebelumnya sekarang menjadi wanita parubaya yang cantik. Tetap saja, tidak ada pria yang bisa memikat hati Celeste setelah ribuan tahun. Jenius dan iblis yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta telah jatuh cinta padanya dan telah ditipu olehnya. Pada akhirnya, tidak satu pun dari mereka yang akan menjelek-jelekannya. Ini adalah kekuatan khusus Celeste. Nona Celeste, bahkan jika seseorang di Bima Sakti menjadi abadi, kita tidak perlu datang jauh-jauh ke sini, kan? Itu hanya seseorang di alam abadi, apa yang menarik tentang itu? Amadi, ini pertama kalinya kamu keluar sebagai penegak alam semesta. Ibumu dan aku adalah teman baik, jadi karena dia mempercayakanmu kepadaku, aku memiliki tugas untuk membawamu berkeliling alam semesta untuk melihat pusat kekuatan semua galaksi. Apa gunanya itu? Seberapa kuat orang-orang dari peradaban tingkat menengah ini? Saya pikir lebih baik jika Anda membawa saya untuk mengamati perang antar galaksi. Bukankah itu tugas kita? Tanya Amadi, merasa tidak setuju. Bab 1300. Bagi Amadi, peradaban tingkat menengah tidak menarik perhatiannya. Bahkan jika seseorang berada di alam abadi, mereka masih berada di peringkat penguasa, yang merupakan peringkat terendah di alam tersebut. Itu bahkan bukan Immortal Rank, apalagi Sovereign Rank, yang berada di puncak Eternal Realm. Amadi, kamu tidak bisa berpikir begitu. Bahkan jika kamu menikmati titik awal yang sangat tinggi yang tidak dapat dicapai oleh kebanyakan orang dalam hidup mereka, kamu tidak dapat menjadi diri sendiri. Kita harus rendah hati agar kita bisa melangkah lebih jauh. Baiklah, Mes Celeste. Anda adalah senior, jadi apapun yang Anda katakan, pergilah, kata Amadi tanpa daya. Ibunya memintanya untuk mendengarkan Celeste kali ini dia keluar. Dia tidak bisa disengaja, dan dia tidak bisa membuat keputusan sendiri. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk keluar di masa depan. Oleh karena itu, Amadi hanya bisa mendengarkan aransemen Celeste. Dia akan pergi kemanapun Celeste ingin dia pergi. Oh kamu. Celeste tersenyum dan tidak melanjutkan bicara. Celeste tersenyum dan tidak melanjutkan bicara. Tentu saja, dia tidak akan membuang waktu untuk pergi ke peradaban tingkat menengah dengan alam abadi, karena itu tidak sepadan. Jika peradaban tingkat menengah memiliki alam abadi yang baru muncul, maka pemula ini mungkin akan mendapatkannya. Itu dari tuan mereka. Bahkan jika orang-orang ini berbakat, mereka tidak sepadan dengan waktunya.
Namun, tidak diketahui kapan alam abadi muncul di peradaban tingkat rendah. Jika ada yang muncul, itu akan menjadi alam abadi pertama di seluruh peradaban. Seseorang yang menjadi alam abadi tanpa tuan atau makhluk lain di alam abadi hanya bisa meraba-raba untuk mencapai tujuan ini. Orang seperti itu pasti diberkati dengan bakat luar biasa. Oleh karena itu, mereka sepadan dengan waktu Celeste. Sulit untuk hal seperti ini terjadi dalam jangkauan patroli penegak semesta. Setelah ini terjadi, mereka akan pergi dan melihat secepat mungkin. Jika mereka menemukan seseorang yang berpotensi, mereka akan mendapatkan seseorang yang berpotensi untuk bergabung dengan mereka. Penegak semesta tidak datang hanya dari satu kekuatan. Sebaliknya, mereka datang dari banyak kekuatan besar. Selanjutnya, mereka akan bergiliran bertugas. Sesekali, akan ada kumpulan baru dari mereka. Sementara mereka mengawasi area yang ditugaskan kepada mereka, mereka juga perlu menemukan seseorang yang diberkati dengan bakat luar biasa untuk bergabung dengan kekuatan asal mereka. Ini dianggap sebagai salah satu keuntungan dari pekerjaan itu. Namun, mereka tidak akan tertarik pada orang biasa. Mes, Celeste, saya akan pergi sekarang jika tidak ada yang lain. Silakan hubungi saya ketika kami tiba. Amadi hendak mengucapkan selamat tinggal. Sebagai pria normal, dia tidak bisa menahan diri setelah tinggal bersama Celeste terlalu lama. Baiklah, jawab Celeste. Amadi bangkit dan pergi. Bangunan di punggung kura-kura sangat besar, dan Amadi kembali ke tempatnya tinggal. Segera, 4 pelayan cantik mendekatinya. Puan, kamu kembali. Puan, apakah kamu lelah? Biarkan aku memijat bahumu untukmu. Amadi duduk di kursi empuk dan menikmati pelayanan dari keempat pelayan cantik itu. Bersambung.